Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang sudah sampai ke tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 4, halaman 116 sampai 121. Anak-anak soleh dan solehah, anak pinter, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan sama Allah kecerdasan. Ayo berkreasi. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut. Kalian bisa mencoba ditempel di gambarmu, membuat halaman 116. Membuat gambar ada rumah dan ada pohonnya. Nah, kalau sudah, kamu warnai dengan krayon ya. Atau kalau tidak, kamu membuatnya memakai kertas origami. Kemudian ditempel di buku gambar ya. Ayo berlatih. Bandingkan karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Di sini kalian membuat untuk 5 orang, yaitu teman-teman yang ada di rumah. Kalimat pujian ya. Sudah bisa membuat kalimat pujian? Nah, contohnya, wah bagus sekali sepedamu. Nah, itu kalimat pujian. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Ayo mencoba. Gambar ini halaman 118. Gambar ini gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Gambar ini gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jika gurumu atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Bisa kalian praktekkan anak-anak? Kalau bisa, praktekkanlah di rumah ya. Ikuti langkah-langkah berikut. Gerakan pertama, pohon kelapa berdiri tegak. 2. Pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. 3. Pohon kelapa tertiup angin badai. 4. Pohon kelapa akhirnya roboh. Gerakan kedua, pohon bambu berdiri tegak. Pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon bambu tertiup angin badai. 3 pohon bambu roboh. Semua pohon bambu roboh. Nah, ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Daunnya bergoyang-goyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Cobalah membuat cerita sendiri. Ceritakan yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Nah, sekarang tugas kalian adalah sebutkan 5 manfaat pohon kelapa.
Sebutkan 5 manfaat pohon bambu. Sebutkan 5 manfaat pohon pisang. Nah, kamu tahu maksudnya manfaat? Yaitu misalnya sebutkan manfaat pohon kelapa. Pohon kelapa untuk apa saja? Buahnya untuk membuat sayur, daunnya untuk membuat sapu. Nah, itu manfaat itu adalah gunanya ya, anak-anak. Nah, sekarang isilah titik-titik pohon pola berulang di bawah ini. Nah, kamu mengisi pola. Ada lingkaran, ada segitiga, ada lingkaran, segitiga, tinggal kamu tambah di sini gambarnya. Ya, kalau sudah ada lingkaran berarti ada segitiga. Jelas? Kemudian buatlah kalimat pujian untuk 5 orang. Nah, barangkali siapa yang belum jelas? Kalau sudah jelas, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.